Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi di mata kuliah ekonomi. Saat ini sudah ke pertemuan ke-9. Kita langsung ke presentasinya. Ya, kita sekarang bahas mengenai aplikasi ergonomi di industri. Kalau kita lihat di aplikasi di industri itu banyak sekali aplikasinya. Dari yang beberapa yang otomatisasi industri yang sudah otomatis, bahkan industri yang memang masih manual. Nah, salah satu prinsip-prinsip disebut dengan Toyota Way, jalan Toyota, itu adalah merupakan manajemen industri yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan Toyota yang memiliki pilar atau pilar atau tiang-tiang dalam membangun manajemennya berdasarkan continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan atau perbaikan terus-menerus, dan respect for people, jadi menghargai orang gitu. Ini adalah prinsip-prinsip atau pilar yang dimainkan oleh Toyota Way. Nah, dua prinsip inilah yang menjadi dasar beberapa kebijakan-kebijakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan dari ekonomi. Karena di dalam prinsip pilar continuous improvement itu adalah we never satisfy. Jadi kita tidak pernah puas with where we are, di mana kita dan selalu melakukan improvement atau melakukan perbaikan bisnis kita sampai kita mempunyai ide-ide yang the best idea, ide-ide terbaik, usaha-usaha yang akan mendorong suatu improvement dari bisnis itu sendiri. Nah, itu adalah namanya continuous improvement. Yang kedua adalah respect for people. Kita selalu menghargai orang dan percaya kesuksesan dari bisnis kita adalah menciptakan individu yang memiliki usaha dan teamwork atau tim kerja yang baik. Sehingga dengan demikian mereka bisa menjalankan manajemen industrinya dengan baik. Dan ada beberapa prinsip di Toyota Way itu ada dua. Pertama adalah beberapa prinsip cost atau biaya, prinsip-prinsip biaya dalam rangka menurunkan biaya. Pertama adalah selling price atau harga jual sama dengan biaya ditambah profit. Nah, ini kan selling price yang biasa orang pasti mendengarkan, melihat bahwa prinsipnya seperti ini kebanyakan orang. Nah, bisa seperti ini. Nah, sekarang kalau kita balik, justru adalah profit itu adalah selling price itu dikurangi biaya. Jadi selling profit itu merupakan hasil bagaimana kita menurunkan biaya. Jadi harga mah tetap, tapi gimana cara mendapatkan keuntungan itu dengan berusaha sebanyak mungkin untuk menurunkan biaya. Sehingga metode tadi meningkatkan, kalau tadi kan meningkatkan price, meningkatkan profitnya itu dengan cara menaikkan harga. Ya. Tapi sebenarnya bisa dibalik, bahwa untuk mendapatkan profit adalah dengan cara menurunkan biaya. Ya, bagaimana biaya ini?
bisa turun itu adalah rahasia, atau bukan rahasia tapi upaya-upaya bagaimana menurunkan biaya dengan berbagai teknik-teknik yang sehingga ini lebih efektif dan efisien. Untuk aturan ergonomik ini sebenarnya untuk kalaupun kita melaksanakan suatu teknik ergonomik ini itu dalam rangka untuk meningkatkan, untuk mendukung produktivitas kerja. Ya, itu kerangka berpikirnya. Jadi desain kerja yang kita ciptakan, yang kita buat adalah dalam rangka untuk mendesain tugas ya, kemudian mendesain sistem, ya, mendesain produk, mendesain workstation atau stasiun kerja, kemudian mendesain interface atau tampilan, kemudian mendesain informasi dan mendesain lingkungan. Sehingga pertemuan dari menghasilkan sebuah produktivitas itu adalah gabungan dari pelaksanaan ergonomik, mendesain engineering, dan mendesain sebuah manajemen sehingga menghasilkan sebuah produktivitas. Dan Toyota, beberapa yang dimunculkan di dalam Toyota ini, dalam ergonomik di Toyota ini dengan cara adalah dengan melihat atau eliminating atau mengurangi, mengurangi atau menerapkan beberapa konsep-konsep semacam MURI. Itu kalau pekerjaan ya, dengan cara mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang sulit, ya. Kemudian murah itu adalah uncustomer to the operation, jadi yang kira-kira yang tidak bisa di customize secara operation, dan mudah adalah sesuatu yang mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu, atau misalnya mudah itu lebih ke pemborosan, ya, mengurangi pemborosan. Murah adalah uncustomer itu berarti yang tidak standar, ya, tidak standar, kita standarkan. Nah, yang terakhir adalah MURI. MURI itu sesuatu yang memang kalau misalnya tidak sesuai dengan beban kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita, nggak usah dipaksakan gitu. Nah, ini kira-kira dari sini baru kita dengan akhirnya dengan menghasilkan sebuah elimination dari MURI murah mudah ini, menghasilkan sebuah vitalitas dari pekerjaan yang tempat kerja yang sangat nyaman bagi karyawan. Nah, ini contoh bad ergonomic itu sesuatu mengerjakan pekerjaannya duduknya seperti ini akan menghasilkan suatu pekerjaan yang melelahkan, bad ergonomic, karena tidak sesuai dengan alamiah si tubuh kita, sehingga terpaksa dia harus melakukan itu karena tidak sesuaikan dengan tempat duduknya. Nah, kalau kita rubah good ergonomic, haruslah duduknya menjadi nyaman dan tidak menghasilkan suatu efek terhadap tubuh. Tolong ini dimatikan. Siapa yang bicara nih? Dimatikan, di mute ya. Nah, terus lanjut. Contoh ini ya, ini ergonomik yang tidak memberikan kenyamanan atau keamanan bagi si pekerja mengerjakan sesuatu dengan seperti ini. Ya, ini akan sangat berbahaya. Begitu pula untuk mengangkat sebuah, misalnya ini apakah safety? Nah, ini sangat berisiko sekali. Ya. Kemudian, nah, kalau tidak mungkin terjadi kalau ergonomik atau dalam tata kerja ergonomik itu tidak diterapkan atau tidak menerapkan prinsip-prinsip ergonomik, tidak akan mungkin terjadi sakit pinggang atau misalnya kesleo atau apa-apa itu sampai ke rumah sakit. Itu tidak mungkin kalau tidak ada
Jadi kalau tidak, penerapan di lapangan tidak ergonomis. Jadi, nah, ini adalah tugas ya. Carilah kondisi sekitar Anda tidak ergonomis. Mengapa tidak ergonomis? Berikan solusi perbaikan. Nah, kalian coba lihat di sekeliling kita. Jangankan sekeliling, di tempat kita, kalian duduk di mana nih? Kalau misalnya duduknya seperti apa? Nah, kalau duduk misalnya di bawah, apakah itu ergonomis? Nah, apakah itu membuat kita harus terpaksa jadi tidak alami ya, tempat duduknya tidak alami, itu tidak ergonomis. Nah, kira-kira memberikan solusi perbaikannya. Kalian nggak usah jauh-jauh ke pabrik, ke lingkungan di sekitar kita aja. Nah, yang mana yang hal yang tidak ergonomis? Tempat duduk misalnya. Nah, tempat duduk. Nah, kalau misalnya mengerjakan sesuatu kan banyak hal, misalnya si tangan itu harus 90 derajat dengan kalau mengerjakan suatu, kalau misalnya komputer tuh 90 derajat. Nanti kita akan sampai ke sana. Dan banyak hal lagi yang lain untuk ngangkut barang. Ngangkut barang tidak ergonomis, perbaikannya solusinya seperti apa? Kalian bisa praktekkan sendiri atau dievaluasi di sekitar rumah. Nah, itu kira-kira yang menjadi pertimbangan kenapa kita harus memiliki ergonomi ya. Mari kita melihat satu pertimbangan lain. Apa tadi itu? Ergonomi. Kita langsung ke aplikasi ergonomi. Praktek. Ini contoh ya. Kalau kita di dalam komputer ini harus 90 derajat sikunya, sehingga tidak punya beban kalau dalam kerja. Kalau terlalu bawah juga tidak enak, kalau terlalu atas juga si tangan ini di atas juga tidak enak. Kalau bisa ini adalah sangat tegak lurus dengan layar, dan kemudian si kaki juga sampai ke bawah juga. Nah, ini tempat duduknya ya, bahu dan sebagainya. Jadi untuk mempertimbangkan itu semua, mau tidak mau kita harus mengukur tubuh kita. Antropometrinya harus diukur. Berapa antara apa sebutnya ya, pantat ini sampai ke paha itu berapa ukurannya, kan, sehingga untuk menetapkan berapa sih panjangnya ke sini. Kalau di atas supaya megang ke punggung itu berapa sih ukurannya ke sininya gitu kan. Kemudian berapa sih ukuran meja yang harus dilakukan. Jadi kan larinya kemana-mana dengan mempertimbangkan tubuh kita, antropometri, ukuran-ukuran tubuh kita, panjang lengan, panjang kaki dan sebagainya diukur, sehingga akan mengakibatkan kita harus si barang-barang atau tempat kursi harus menyesuaikan tubuh kita, ya kan, berapa ukurannya, nah kebetulan juga ini juga bisa menjadi pertimbangan berapa ukuran tingginya meja ini sampai ke komputernya, itu harus diperhitungkan supaya tidak terlalu naik dan tidak turun. Ya, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita merancang sebuah tempat mejanya sama kursi, harus dihitung dulu si antropometri dari tubuh kita. Nah, pertanyaannya kan bentuk tubuh macam-macam, Pak. Ya, memang tubuh macam-macam. Artinya misalnya ini kan terkait dengan misalnya kita mau merancang sebuah kursi sama meja di sebuah sekolah. Nah, sekolah di kampus lah ya. Kita ke kampus. Artinya kita harus merancang itu dengan mengukur terlebih dahulu rata-rata atau misalnya rata-rata dari orang yang mahasiswa yang berada di satu kelas itu. Atau rata-rata secara umum orang-orang Cirebon, Ciayu Majakuning, rata-rata ukuran tubuhnya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk melihat banyaknya jumlah
yang misalnya daftar list mahasiswa kita ukur dan kita lakukan penetapan kira-kira berapa sih tingginya satu mejanya ataupun berapa tingginya satu kursi. Nah, ukuran-ukuran ini yang kita tetapkan. Jadi nanti kalian mungkin semester depan kita akan praktek ergonomi. Bagaimana kita praktek ergonomi dengan cara mengukur ini semua, mengukur antropometri. Ya. Ini juga sama. Kemudian ini adalah dalam rangka merancang kalau dia berdiri komputernya di sini, kalau dia duduk dan sebagainya. Merancang sebuah kursi yang nyaman, tingginya kita harus melakukan riset dulu. Nah, jangan sampai kita seperti ini nih, duduknya begitu, jadi tidak alami, dia bongkok gitu kan. Kita harus buat sebisa senyaman mungkin. Nah, dimensi-dimensi tubuh yang kita ukur, nah bisa misalnya pengukuran statis posisi berdiri, tinggi tubuh normal, tinggi mata berdiri, tinggi bahu berdiri, tinggi siku berdiri, tinggi pinggang berdiri, tinggi lutut, rentang tangan, panjang tangan, bukan panjang tangan tuh maling ya, bukan, memang panjang. Kemudian tinggi jangkauan tangan, panjang lengan bawah, lebar telapak tangan, panjang jari 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Terus, nah ini juga dalam perancangan sebuah meja kerja ya. Dimensi tubuh duduk, misalnya kalau tinggi duduk tegak, tinggi duduk normal, tinggi mata duduk, tinggi bahu duduk, tinggi poplitel, kemudian lebar pinggul, panjang poplitel, pantat ke lutut, lebar pinggang, tinggi pinggang duduk, tinggi sandar duduk, lebar sandar duduk, tebal paha, dan sebagainya. Nah, sehingga kita harus melakukan pengukuran yang disebut pengukuran tubuh itu namanya antropometri. Adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang dimensi-dimensi tubuh. Jadi, serta karakteristik bagian tubuh manusia yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem kerja. Nah, sistem kerja tadi untuk merancang tempat duduk atau rancang tinggi meja kerja, ataupun bukan hanya meja kerja, tempat apapun yang kita bisa buat untuk melakukan pekerjaan, kita rancang, misalnya jangkauan tangan untuk membuat sebuah tata letak di meja kerjanya, itu bisa dilakukan. Nah, antropometri statis yaitu ya di mana antropometri itu terdiri dari antropometri statis, yaitu analisis dan pengukuran terhadap dimensi tubuh yang bersifat statis. Jadi tidak bergerak. Kalau dia tidak bergerak. Nah, kalau antropometri dinamis yaitu analisis terhadap dimensi-dimensi tubuh yang bersifat dinamis. Kalau meraih, mengerjakan sesuatu, mengangkat dan sebagainya, itu adalah antropometri dinamis. Nah, ini contoh kalau kita antropometri perlu antropometri dinamis, yaitu kita misalnya ada ini suku cadang yang akan dirakit di tempat kerja di sini. Maka dia akan harus merakit, menambah ini, mengambil sana sini untuk melakukan perakitan dengan suku cadang yang sudah disiapkan. Nah, ini dalam meja kerjanya. Nah, ini contoh kalau dia berdiri mengetik, tentunya harus diukur meja kerjanya dan berapa, harus diukur dari tinggi badan, tubuhnya, dan sebagainya. Kalau matanya bisa secara lurus, harus ukuran berapa gitu. Kalau dia ini harus segi 90 derajat. Nah, kalau kita lihat dari rancangan kelihatannya, ini kita antropometri pengertian. Jadi dalam tadi udah dibahas mengenai pengertian ilmu antropometri.
sumber varian, data antropometri, sekarang dimensi tubuh, analisa data antropometri, dan konsep perancangannya. Ya. Kalau ilmu fal kerja adalah fungsi fal tubuh, ilmu fal antropometri, kemudian susunan kerangka tubuh data antropometri, kemudian sistem kerja otot manusia, sistem susunan data syaraf data antropometri, dan fungsi sensor rancangan. Nah, ini ya ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Kemudian analisa beban kerja bisa melakukan pengukuran beban fisiologis, penghitungan konsumsi energinya, kemudian konsumsi oksigen, total energi, dan recovery time. Nah, kemudian adalah biomekanika atau pengertian biomekanika, kemudian beberapa rumus terapan, rancangan biomekanika, dan kemudian beberapa rancang berdasarkan biomekanika. Nah, kemudian bebannya, pengukuran beban fisiologis, psikometri, subjektif, dan kuesioner dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang yang bisa kita lakukan. Kalau kalian ingin memperdalam di bidang ergonomi, ya, memperdalam lebih lanjut itu banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita dari display, dari lingkungan, wah banyak sekali ya. Eksperimen lingkungan dan sebagainya. Nah, sumber varian antropometri itu bisa dari usia. Jadi kita sebelum melakukan tes, kita data dulu usianya berapa, jenis kelaminnya, suku bangsanya apa, pekerjaannya apa, pola hidup. Nanti kita kaitkan dengan hasil simulasi itu uji cobanya. Kira-kira kita pakai data statistik. Tujuan analisis antropometri adalah memperoleh data baku dimensi-dimensi tubuh manusia digunakan dalam perancangan. Jadi bahan baku itu kita olah sehingga membuat sebuah hasil rancangan ke depan. Baik itu produk, sistem kerja, ergonomi sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Nah, untuk mengetahui perkembangan hubungan antar dimensi dipengaruhi oleh sumber varian yang ada. Jadi kalau dia umurnya sekian, tingginya sekian, gitu. Jadi nanti kita ada kait-kaitannya dari beberapa hal itu. Nah, untuk menentukan efisiensi dan optimalisasi dari penggunaan ruang juga. Kedepan sih saya berharap UNTAD bisa menyiapkan satu laboratorium ergonomi. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan kita lakukan riset-riset dalam melakukan analisis antropometri atau analisis ergonominya. Konsep rancangan berdasarkan data itu, data antropometri kita lakukan dengan melakukan berdasarkan data antropometri baku atau standar. Misalnya untuk baju misalnya ada ukuran L, M, S. Karena kadang-kadang ukuran XL, ML, S itu kalau baju orang luar negeri itu beda dengan ukuran di kita. Cok aja coba. Ukuran di luar negeri, L itu beda dengan ukuran kita. Oh, R orang bule misalnya. L-nya orang kita tuh beda. Kemudian konsep rancangan sistem berdasarkan data antropometri baku yang disesuaikan. Misalnya perancangan produk dengan model knockdown atau disetel lah gitu, jadi supaya nanti naik turun. Tapi kita lakukan riset tetap, cuman kita lakukan riset batas kontrol atas, kontrol bawah. Mana yang sering terjadi. Nah, kalau misalnya ini masih di bawah, artinya kita merancang naik turunnya setelannya itu berdasarkan data kontrol atas dan kontrol bawah. Konsep rancangan sistem berdasarkan data antropometri individu atau data ekstrim. Jadi kita bisa saja kita buat sebuah rancangan produk yang memang yang orang cacat khusus, yang ukuran besar, atau bahkan ukuran yang sangat kecil. Nah, pengukuran dimensi antropometri ini dalam rangka untuk mengenal dimensi-dimensi tubuh manusia tentunya, supaya tubuh kita tahu, sehingga kita merancang kursinya dan mejanya harus tidak hanya meja apapun ya. Entah itu dalam merancang sebuah kendaraan mobil, itu kan berarti si ukuran kursinya itu pasti beda ukuran kursi di orang Asia sama ukuran kursi yang ada di kursi mobil yang ada di Amerika, di Inggris pasti beda. Orang Amerika datang ke sini mobilnya kecil-kecil. Nah, gitu.
Teknik dan metode pengukuran. Nah, ini perlu kita perdalam lagi teknik bagaimana pengukurannya. Sebenarnya pengukuran antropometri ada alatnya, cuman kalaupun kita nggak punya, nggak apa-apa, pakai meteran juga bisa. Kemudian menentukan alat ukur dan satuan pengukuran harus kita sepakati, misalnya sentimeter gitu. Terus kemudian mengumpulkan data dalam tabel data, baru kita masukkan ke data, analisis data statistik, data baku, kemudian menentukan konsep rancangan dan menetapkan dimensi hasil rancangan. Nah, analisis data antropometri itu tabulasi data berdasarkan dimensi statistik, ya. Kemudian menentukan range-nya. Ya, setelah kita kumpulkan, baru kita range. Kita pilih-pilih nih kelompok misalnya 20 cm sampai 30 cm satu kelompok gitu, dan menentukan jumlah kelasnya, kelas berapa jumlah, kemudian intervalnya, dan menentukan tabel distribusi frekuensi, misalnya standar deviasinya berapa, dan menentukan chi kuadrat, hitung menentukan distribusi normal berdasarkan uji chi kuadrat. Nah, contoh misalnya ini ada data ukurannya, setiap kelas dimasukin, baru kita hitung jumlah interval kelas. Jadi ini kebetulan ada jumlah ada 30 orang, berarti kita bagi jadi 6, intervalnya cuma 6. Jadi jarak antara kelas 1 dengan kelas 1 kelas itu berapa, misalnya 24 sampai berapa gitu ya. Cuma 6. Jadi kalau panjangnya yang paling tinggi 31,5 dikurangi X paling minim itu 21. Nah, 21 panjang kelasnya itu adalah 31,5 dikurangi 21 jadi 6. 6 ya. Nah, kalau 6 dibagi, berarti 6 kelas ya. 6 kelas jumlah interval. 6 kelas. 6 kelas itu berarti satu panjangnya atau kelasnya range-nya adalah 1,75. Nah, kalau berarti antara 21 sampai 22,75, 2,751 sampai 24, sekian. Nah, setelah kita buat itu, kita buat kelas, baru kita lihat frekuensi yang tadi ya, yang tadi awal. 24 masuknya ke kelas mana? Ke sini. Nah, itu frekuensi dari setiap kelas yang masuk itu berapa banyak? Oh, 3 orang, 6 orang, 4 orang, 11 orang gitu ya. Kemudian baru kita XI itu adalah kalau nggak salah nilai tengah ya, atau nilai rata-rata ya. Nah, nilai rata-rata 3 itu berapa nilai rata-rata? Nilai I, XI. Oh, XI yang keberapa? Misalnya 21,87. Nah, kemudian 23,6 ini nilai rata-rata. Nah, frekuensinya berapa? Dikali ini 3 kali sekian jadi sekian terus. Sehingga kalau XI itu dikurangi dari nilai rata-rata secara keseluruhan, jadi nilainya seperti ini. Dibagi, dikuadratkan, sehingga frekuensi dikali XI dikurangi X itu sekitar nilainya sekian. Jadi kalau dihitung sama dengan seperti ini adalah 26,17 rata-rata. Nah, terus kalau standar deviasinya seperti apa? Dibikin kelas seperti ini, terus kemudian berapa luasnya hasilnya, distribusi normalnya sekitar tabelnya adalah ini. Jadi standar deviasinya adalah tadi 0,05. Ini sangat kecil ya. Dan baru kita menentukan nilai persentilnya. Hitungan persentil. Data yang ke-5 atau ke-50 dan 95 dan sebagainya. Ini
Nah, sehingga baru kita menetapkan kira-kira, misalnya ini terkait dengan tinggi meja. Nanti tinggi meja sama dengan tinggi propertil tambah tinggi paha ditambah allowance. Sehingga menghasilkan tinggi ininya berapa nih. Nah, sehingga menetapkan berapa. Kemudian panjang lebar, panjang bahu. Jadi kita mau menghitung tinggi meja, berarti apa nih yang mau diukur di antropometrinya misalnya. Dari ini ke sini tambah sekian tambah allowance. Oh, jadi nilainya segini. Nah, ini akan menjadi patokan tingginya. Kalau lebarnya hitungan bahu ya tambah allowance. Oh, berarti ini maksimal harus segini gitu. Kira-kira itu yang menjadi ukuran. Jangkauan tangan. Nah, kalau misalnya lebar meja ada jangkauan depan gitu ya, ke depan tambah allowance. Ini tampak atas, ini tampak. Jadi si mejanya lebarnya ke depan. Berapa dan seterusnya. Sehingga baru kita tetapkan perancangan mejanya. Ya. Nah, ini kalau ini terkait dengan grafik waktu belajar. Ini umur berapa? Ini tinggi nih, ketinggian ya. Bukan ini. Waktu nih, timing. Ini apa? 3 menit. 180. Jadi kita lihat dari segi grafik waktu bekerja sama denyut jantung. Oh, denyut jantungnya. Ya, kalau selama 3 menit jantungnya bisa naik sampai ukuran ini, baru dia turun lagi. Nah, kita lihat dari peserta. Ini adalah metode-metode. Dan kemudian ini terkait dengan antara pencernaan dan pernapasan, otot, energi gerakan ototnya yang sadar dan panas tubuh, dan gerakan kerja. Ini adalah bercerita tentang sistem tubuh kita. Ini pengukuran kerja fisiologis, konsumsi energinya. Nah, ini mungkin perlu ada pendalaman lebih lanjut kalau kalian ingin pelajari fokus di ergonomi. Ya, ini beberapa hitungan-hitungan yang bisa kita lakukan untuk mengukur ini semua. Oke, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, kemudian juga bisa ergonomi terkait dengan tinggi dari tangga itu berapa sih sebenarnya. Kemudian ini apa nih maksimum range? Ini grafik ya. Orang tuh kebanyakan kalau misalnya tingginya sekian itu akan gimana, capek enggak gitu. Kalau terlalu tinggi bagaimana, terlalu rendah bagaimana, itu bisa dilakukan riset oleh kalian. Kalian bisa lakukan riset juga untuk tugas akhir kalian tuh, untuk menetapkan. Kemudian ada lagi ini terkait dengan apa nih, box dan figure. Nggak kebaca ini ya. Ini tinggi misalnya rak ya, rak atau apa gitu. Banyak hal yang bisa gitu. Ini terkait dengan ini juga bisa selesaikan oleh kita, terkait dengan pandangan mana yang lebih enak dan sebagainya. Nah, itu adalah kira-kira materi dari ergonomi, dan materinya kebetulan habis untuk ergonomi ini sampai ke pertemuan 9 saja. Oke. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Oh, untuk yang tadi dibahas tuh berarti lebih ke kenyamanan sama keselamatannya juga ya, Pak? Ya, betul. Kenyamanan, keselamatan. Oh, gitu. Jadi ini adalah teknis. Kalau kan dari kemarin teori semua. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah semacam risetnya. Kalau misalnya kita mau riset menciptakan sebuah produk atau menciptakan sebuah sistem kerja di sebuah stasiun kerja,
itu harus bagaimana kan, harus diukur tubuh supaya nanti sesuai dengan kita rancang kursinya, rancang mejanya. Nah, dan tidak hanya itu, tapi bisa juga tadi ada tentang tubuh kita capek enggak kalau misalnya tangga gitu naik dan sebagainya. Ini atau terkait dengan hal-hal yang lain yang dalam bekerja kita amati. Jadi betul-betul di dalam ergonomik itu sebenarnya manajemen saintifik ya, manajemen, tetapi manajemen berdasarkan riset pengetahuan. Jadi sangat berbeda dengan manajemen perusahaan akan berbeda. Kalau kita industrial engineer itu manajemen saintifik, manajemen berdasarkan riset, berdasarkan pengetahuan secara keilmiahan. Coba kalian pernah, sekarang ini kita UNTAD dapat undangan untuk kerjasama merekrut itu ya, apa namanya, merekrut untuk perusahaan Korea kalau nggak salah. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia nih. Lihat, perusahaan asing. PT Cheil Jui Fang Indonesia adalah suatu perusahaan penanaman modal asing. Bergerak di bidang industri keramik di Losarang, Kabupaten Indramayu. Saat ini membutuhkan tenaga kerja dari bagian teknik kimia. Pasti kalau kimia, kebutuhan untuk industri keramik, orang teknik kimia. Yang kedua adalah teknik industri. Nah, kalian, jadi sebenarnya jangan khawatir, syukur alhamdulillah kalian memilih teknik industri. Kalau teknik industri ya bicaranya ya ini bukan tidak merendahkan, tapi memang setiap orang, setiap jurusan tuh punya kelebihan, kekurangan. Masing-masing punya kelebihan. Cuman kalau teknik industri punya peluang masuk ke industri lebih tinggi. Pertanyaannya Pak, kalau kita kan keluar ijazahnya teknik mesin Pak. Walaupun kita konsentrasi teknik industri, nggak apa-apa. Nanti pada saat satu bikin CV atau ringkasan riwayat hidup, itu jurusan teknik mesin disebutkan di situ konsentrasi teknik industri, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Jadi nanti kalau bisa ditonjolkan belajar A, B, C, D gitu kan. Jadi bisa kelihatan oh ya teknik mesin tapi dalamnya isinya banyak juga teknik industrinya. Karena nanti problem penyelesaian atau masalah-masalah kerja di lapangan banyak hal-hal yang teknik industri yang akan dikerjakan. Jadi jangan khawatir ya. Tapi kalian nggak bisa masuk karena yang masuk itu semester 8 bisa melamar sama alumni. Saya tuh banyak lihat di lamaran-lamaran pasti industrial engineer itu banyak sekali dibutuhkan di berbagai bidang, dari perbankan, dari semua. Karena industrial engineer itu dia merancang sebuah sistem industri, ada hubungannya dengan manusia, mesin, money, jadi 5 faktor produksi: man, money, material, method, mesin. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada Pak. Oke. Jadi untuk kita mata kuliah ergonomi kita akhiri dulu. Ini adalah pertemuan terakhir untuk ergonomi. Jadi yang saya harapkan ada beberapa mata kuliah yang masih panjang, ada yang pendek, itu kan macam-macam ya. Jadi nanti kalaupun nanti ergonomi ini akan dipakai yang panjang tadi supaya bisa kekejar materi-materi mata kuliah yang masih belum selesai. Contoh misalnya perencanaan pabrik itu masih belum selesai, kemungkinan akan dipakai untuk semester depan itu mulai pagi itu udah langsung masuknya ke perencanaan pabrik. Sama tata letak pabrik. Nah, tata letak pabrik masih panjang juga tuh, ya. Oke, kita akhiri dulu, tapi jangan diputus, kita langsung ke mata kuliah berikutnya.
Tapi sebelum mulai saya kalian absen dulu ya. Absen dulu. Mata kuliah. Berarti ergonomi, Pak, cuma 9 pertemuan ya? Ya, 9 pertemuan. Nah, yang lain tuh masih banyak yang kurang. Sekarang perencanaan pabrik ya. Oke, perencanaan pabrik. Iya, Nanti Pak. dilanjut ke tata letak pabrik. Sekarang absen MK perencanaan. Supaya nggak lupa tuh kalian harusnya mengulang lagi video atau hasil mata kuliah yang udah diinikan. Kan videonya saya selalu kirim tuh. Setelah saya ngasih video, pertemuan langsung seperti ini saya videokan, kemudian saya bagikan. Nah, sekarang isi absennya